Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang teori pelaku konsumen. Sebelumnya saya Zahra Ramadhani, Saya Fatin Jalisa Mabuba. Saya Mahdia Putri Amira. saya penjelasannya. Di sini ada teori perilaku konsumen. Yang pertama itu dapat menjelaskan bagaimana seorang konsumen memilih produk yang diyakini akan memberikan utilitas yang tinggi sehingga mencapai kepuasan yang maksimum dengan dibatasi oleh pendapatan dan harga barang. Dan yang kedua itu ada teori. Teori ini juga menjelaskan tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatannya yang terbatas untuk memperoleh atau membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya atau kepuasannya. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada kebudayaan. Faktor ini yang mempengaruhi perilaku konsumen yang datang dari kebudayaan seperti agama, suku bangsa, kewarganegaraan, serta wilayah geografis. Yang kedua sosial. Faktor yang mempengaruhi ini perilaku konsumen yang berasal dari keluarga referensi, keluarga, posisi, dan status dalam kelompok. Yang ketiga itu pribadi. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang dapat ditentukan dari pribadi orang tersebut. Dan yang terakhir ada psikologi. Faktor yang dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, dianggap ada, dan diterima dalam lingkungan. Selanjutnya ada dua pendekatan dalam teori perilaku konsumen. Yang pertama ada pendekatan nilai guna kardinal atau marginal utility. Di sini itu marginal utility itu bertitik tolak pada tanggapan bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen dapat diukur dengan uang atau dengan satuan lainnya. Pendekatan ini dikelompokkan menjadi dua konsep. Yang pertama ada nilai guna total atau total utility. Itu nilai kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi barang atau jasa. Kalau yang kedua ada nilai guna marginal atau marginal utility. Itu penambahan atau pengurangan kepuasan akibat dari penambahan atau pengurangan satu unit barang tertentu atau barang yang dikonsumsi. Nah, pendekatan marginal utility ini itu ada kaitannya dengan pembahasan 1, yaitu kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhannya dipenuhi secara terus-menerus. Yang kedua ada pendekatan utility ordinal atau curve, kepuasan sama, atau indifference curve. Ini itu bertitik tolak pada anggapan bahwa tingkat kepuasan konsumen dapat dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah tanpa mengatakan berapa lebih tinggi atau lebih rendah. Ciri-ciri kurva ini itu kurvanya turun dari kiri atas ke kanan, terus cembung ke arah origin. Origin itu titik asal atau yang 0 itu. Terus ada tidak saling berpotongan. Yang keempat yang terletak di kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, saya Mir. Nama saya Ahmad Asfitra Raja, ingin bertanya kepada kelompok pertama. Nah, tadi kan dibahas tentang perilaku konsumen ya. Itu ada semacam, saya baca ada teori macam-macam perilaku konsumen. Nah, yang saya pengen tanyain ini tadi sempat disebutin juga teori psikologi. Nah, saya mau minta contohnya atau pengertiannya, terserah kelompok 1 bagaimana penjelasannya. Sekian, terima kasih. Siapa lagi? Oke, saya Salsa Dwi Afranda, izin bertanya untuk kelompok 1. Ini kan membahas tentang teori perilaku konsumen. Nah, pertanyaan saya, bagaimana seorang konsumen itu menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperoleh? Sekian, terima kasih. Siapa lagi? Saya Kakak Ridho Maulana ingin bertanya pada kelompok pertama. Kan di sini ngebahas tentang perilaku konsumen. Pertanyaannya, di antara banyak alternatif yang ada, bagaimana konsumen memilih produk? Sekian dari saya. Siapa lagi? Saya Cica Nuria ingin bertanya, jelaskan dua macam pendekatan teori tingkah laku konsumen. Saya Anissa Ramadhani. Apa saja sih contoh faktor sosial dari perilaku konsumen itu sendiri? Saya Alifa Dian Rahma. Saya ingin bertanya, tadi ada di slide ada tentang faktor. Nah, salah satunya kan ada kebudayaan. Nah, itu apa sih contoh dari faktor kebudayaannya itu? Oke. Saya Gadis.
Dari kelompok 7, pertanyaannya apa hubungan antara perilaku konsumen dengan pengambilan keputusan pembelian? Saya Ufitania Salma dari kelompok 10 ingin menanyakan tadi disinggung tentang hukum Gosen 1. Nah itu contoh dari hukum Gosen 1 itu apa? Terima kasih. Saya Noval dari kelompok 5. Saya akan nanya tentang sebutkan akibat perubahan harga dan perubahan pendapatan dalam kehidupan sehari-hari dan sebutkan contohnya juga. Terima kasih. Mas Suara dari kelompok 8 ingin bertanya, apakah gaya hidup konsumen berpengaruh terhadap pemilihan suatu produk? Saya Rahmadinda dari kelompok 12 ingin bertanya, bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian ketika dihadapkan pada banyak pilihan produk yang serupa di pasar? Saya Rani Anggraini, saya ingin bertanya dari kelompok 9, ketika harga naik namun pendapatan tetap akan jumlah konsumen akan berkurang. Lalu bagaimana bila harga naik disertai kenaikan pendapatan pula, apa pengaruhnya terhadap jumlah konsumsi konsumen? Oke, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Yang pertama itu dari kelompok 2 yang ditanyakan oleh Sabit. Pertanyaannya, contoh dari teori psikologi perilaku konsumen. Contohnya itu orang yang berlatar belakang pecinta alam akan mengurangi pembelian produk yang menghasilkan banyak limbah untuk mengurangi perubahan iklim yang terjadi. Oh, berarti contohnya seperti kayak orang vegetarian gitu ya? Iya. Vegetarian nggak bakal ngebeli daging. Daging. Gitu. Oh, jadi contohnya seperti itu ya? Iya. Terima kasih ya kelompok. Sama-sama. Terus ada lagi kelompok 3 dari Salsa, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperoleh. Jadi simpelnya itu gimana sih konsumen membeli barang dan jumlah barang itu yang akan dibeli dari pendapatan yang diperoleh. Jadi itu sesuai dari pendapatannya dan harga. Nah kalau pendapatan dia meningkat, dia bisa memenuhi kepuasan atau keinginan dan kebutuhannya dia. Nah kalau pendapatannya turun itu dia bisa beli barang itu tapi nyari harga yang lebih murah atau atau barang alternatif. Terus jadi ada barang substitusi gitu. Iya, barang substitusi. Terus ada kelompok 4 Ridwan. Pertanyaan itu di antara banyak alternatif yang ada, bagaimana konsumen memilih produk? Jadi ada beberapa faktor. Faktornya itu ada faktor kebutuhan, faktor lingkungan, faktor kualitas, faktor harga, dan faktor pendapatan. Gimana Wan? Lalu ada kelompok 5 yang diwakili oleh Noval. Pertanyaannya, sebutkan akibat perubahan harga dan perubahan pendapatan dalam sehari-hari. Oh ya, akibat dari perubahan harga itu bisa mengurangi atau melebihi kepuasan konsumsi. Nah, kalau akibat perubahan pendapatan itu lebih mempengaruhi perilaku konsumen. Itu aja. Untuk kelompok 6, pertanyaannya dari Anissa, apa contoh faktor sosial dalam perilaku konsumen? Contohnya itu misalnya ada seorang siswa dia beli sepatu baru tuh karena pengen ngikutin temennya gitu, karena lingkungan sosialnya ikut-ikutan FOMO. Terus kelompok 7 yang diwakili oleh Rani, apa hubungan antara perilaku konsumen dengan pengambilan keputusan pembelian? Jadi kan tadi teorinya itu menjelaskan tentang bagaimana konsumsi mengalokasikan pendapatannya yang terbatas untuk memperoleh atau membeli barang jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya kan. Nah, jadi tuh perilaku konsumennya tadi kan ada beberapa faktor. Jadi hubungannya itu misalnya kalau pendapatannya gede, pendapatannya tinggi, jadi dia pasti akan membeli barang-barang yang lebih berkualitas, terus pastinya juga harganya kan lebih mahal kan. Nah kalau pendapatannya dia lebih rendah, itu pasti dia akan membeli barang-barang yang cukup untuk pendapatannya dia. Selanjutnya dari kelompok 8 yang diwakili oleh Raihan, pertanyaannya, apakah gaya hidup konsumen berpengaruh terhadap pemilihan suatu produk? Jawabannya itu berpengaruh karena kayak zaman sekarang gitu kan lagi hype-nya tuh iPhone gitu kan. Kadang pasti orang ada yang gengsi, dia walaupun
pendapatannya dikit gitu, cuman dia kayak gengsi tetap ngikutin gaya hidup yang lain-lain temennya, misalnya pada pakai iPhone juga, pasti dia kayak ada gengsi untuk mau ganti HP juga jadi iPhone gitu. Jadi beban orang tua. Oke, selanjutnya ada kelompok 9 yang diwakili oleh Raniandra ini. Ketika harga naik namun pendapatan tetap, maka jumlah konsumsi akan berkurang. Lalu bagaimana bila harga naik disertai kenaikan pendapatan pula, apa pengaruhnya terhadap jumlah konsumsi konsumen? Misalnya itu jawabannya kalau harga produknya lagi naik, tapi berbarengan dengan pendapatannya dia yang lagi naik juga, dia bakal beli produk itu karena dia sanggup pengen beli produk itu. Habis itu misalnya harganya naik terus pendapatan dia ternyata lagi turun, pasti dia akan mencari barang substitusi lain ya, karena menyesuaikan pendapatan dia. untuk kelompok selanjutnya, untuk kelompok 10 dari Salma, pertanyaannya apa contoh dari hukum Gosen 1? Nah, hukum Gosen 1 ini bunyinya kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhannya dipenuhi secara terus-menerus. Contohnya itu ketika kita lagi lapar. Kan kalau kita lapar kita bakal makan kan? Nah, kalau pas udah makan tapi ternyata belum puas, kita bakal nambah 1 piring lagi. Nah, kan tingkat kepuasannya udah terpenuhi, tapi ketika kita nambah lagi makannya atau ditambah secara terus-menerus, pasti kepuasannya akan menurun. Terus yang tadi kepuasannya misalnya 100 bisa turun jadi 20, 10, 0, bahkan minus. Jadi nilainya itu jadi negatif atau tidak puas. Yang 11 itu dari kelompok 11 yang diwakili oleh Alifah, apa contoh faktor dari kebudayaan? Contohnya itu misalnya budaya timur yang mengajarkan untuk berpakaian tertutup menjadikan konsumen banyak yang suka membeli pakaian tertutup. Terus ada juga masyarakat Jawa yang terbiasa makan pakai tangan, membuat kayak produk sambal itu, sambal ala penyetan itu jadi kayak laris manis. Selanjutnya dari kelompok 12 yang diwakili oleh Dinda, bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian ketika dihadapkan pada banyak pilihan produk yang serupa di pasar. Jadi misalnya kayak air putih kan ada beberapa merek tuh, ada Aqua, ada Le Mineral, ada Nestle. Nah, itu dia pasti membelinya sesuai keinginan dia, sama kebutuhannya, sama menyesuaikan pendapatan dia juga. Jadi kan katanya Le Mineral tuh ada manis-manisnya. Misal dia nggak suka yang ada manis-manisnya, pasti dia akan lebih pilih Aqua gitu. Oke. Itu bukannya branding doang ya? Le Mineral biar banyak yang beli. Itu tapi tetap ada rasanya, tahu setiap air putih tuh ada rasanya. Beda di lidah orang. Jadi sesuai keinginan dia aja. Ada yang cocok, ada yang enggak. Iya. Karena sudah menjawab semua pertanyaan dari beberapa kelompok, kelompok kami akan menutup presentasi ini. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.